Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul kembali di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Saya bersama segenap jajaran pimpinan dan pengurus pusat Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan media yang telah memenuhi undangan kami untuk kembali menguak kebenaran, sekaligus melawan kebohongan dan tuduhan keji KSP Muldoko dan kubunya terhadap Partai Demokrat. Namun sebelum saya memulai konferensi pers ini, atas nama seluruh kader dan keluarga besar Partai Demokrat, saya mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar kemarin siang. Kita sangat menyesalkan kejahatan terorisme kembali terjadi di tanah air. Kami mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami juga mendoakan semoga masyarakat yang menjadi korban segera diberikan kesembuhan dan kekuatan dari Tuhan yang Maha Besar. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini empati dan dukungan terus mengalir kepada Partai Demokrat dari para tokoh baik di tingkat pusat maupun daerah serta masyarakat luas, termasuk para politisi senior, purnawirawan TNI dan Polri, akademisi, pemuka agama, pengamat politik, aktivis demokrasi, budayawan, serta berbagai kalangan ormas dan civil society lainnya, juga para mahasiswa, serta anak-anak muda dari berbagai komunitas, baik yang dilakukan secara terbuka maupun tertutup, langsung maupun tidak langsung. Untuk segala perhatian, doa, dan dukungan kepada Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Secara khusus, Partai Demokrat juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada sejumlah elemen dari berbagai partai politik yang telah mengeluarkan pernyataan yang positif terhadap situasi yang tengah dihadapi Partai Demokrat dan nasib demokrasi bangsa ini ke depan. Meskipun sebagian pelaku gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah atau sering kami singkat GPKPD berasal dari sejumlah partai politik, artinya bukan hanya kader Partai Demokrat saja, tetapi kami sangat percaya bahwa keterlibatan elemen-elemen itu tidak mewakili partai politik manapun, melainkan mewakili dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, saya akan melaporkan perkembangan situasi di tubuh Partai Demokrat kepada seluruh kader, simpatisan, dan juga masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik, karena pada dasarnya Partai Demokrat adalah partai yang terbuka. Tidak ada yang kami sembunyikan, apalagi berdalih ngopi-ngopi, tapi lantas merampas, merampok, dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah. Kami melaporkan, alhamdulillah, Partai Demokrat solid di bawah kepemimpinan AHY. Pasca laporan kami kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, dan Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada tanggal 8 Maret 2021 yang lalu, segenap jajaran pimpinan dan pengurus DPP, DPD, DPC, DPAC,
sampai dengan tingkat ranting, serta seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat semakin kompak, semakin berani dan semakin siap mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat di seluruh tanah air. Artinya, seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam dan ingin merebut apa yang kami miliki. Karena bagi kami, perjuangan ini suci, demi menegakkan kebenaran dan keadilan, serta menyelamatkan demokrasi di negeri ini. Begitu juga seluruh anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten Kota. Tentu saja kecuali Saudara Joni Allen Marbun, salah satu dalang utama GPKPD yang telah diberhentikan dari partai dengan tidak hormat dan tengah diproses penggantian antar waktu atau PAW sebagai anggota DPR RI. Mereka semua solid dan setia bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih, rasa bangga, sekaligus juga penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami juga berterima kasih telah diberikan ruang dan waktu untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah. Kami bertemu Menko Polhukam, jajaran Kemenkumham, Komisioner KPU, dan yang lainnya. Komunikasi ini penting untuk mencegah terjadinya salah persepsi antara jajaran pemerintah dengan Partai Demokrat, seperti yang kerap diangkat dalam pemberitaan di media massa maupun percakapan publik di media sosial. Alhamdulillah, proses komunikasi juga berjalan dengan baik, tanpa saling intervensi dalam bentuk apapun, dengan sikap saling menghormati. Sikap ini penting sebagai manifestasi dari tegaknya supremasi hukum dan nilai-nilai demokrasi. Saat ini Partai Demokrat tengah menunggu sikap dan putusan pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, untuk merespons apa yang dinamakan Kongres Luar Biasa atau KLB yang ilegal dan inkonstitusional itu. Partai Demokrat menaruh harapan dan memegang janji pemerintah serta jajaran penegak hukum untuk menegakkan hukum sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya, merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Muldoko terkait konferensi pers di Hambalang dan pernyataan KSP Muldoko di akun media sosialnya, saya perlu memberikan penjelasan sebagai berikut. Pertama, ada upaya dari kubu KSP Muldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang setelah kubu KSP Muldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggaraan KLB yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum. Kedua, ada upaya KSP Muldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju pemilu 2024. Kami semua bertanya, pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Muldoko maksudkan? KSP Muldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar. Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Muldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat dengan berbagai cara ini bertujuan agar KSP Muldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat. Ini adalah lagu lama yang mudah ditebak sebenarnya dan makin menunjukkan bahwa KSP Muldoko dan gerombolannya tidak punya alasan yang fundamental dan telah keluar dari akal sehat.
Merespons apa yang disampaikan oleh para pelaku GPKPD yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya, kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat tersebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat. Juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPKPD. Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel, dan sebagai konsekuensinya ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum. Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum. Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini yang kami jalankan secara serius telah menunjukkan hasil yang nyata. Kedua, terkait tudingan KSP Muldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung tinggi kebinekaan atau pluralisme. Ini sudah final, harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sekali lagi, KSP Muldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan tarikan ideologis di Partai Demokrat. Jika yang KSP Muldoko maksudkan adalah masalah radikalisme, justru Partai Demokrat dengan azas nasionalis religius menolak ideologi radikal tumbuh berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal, baik kiri maupun kanan, di tubuh Partai Demokrat. Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploitasi politik identitas, termasuk upaya-upaya untuk membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu, yang itu semua hanya akan memecah belah bangsa. Gubernur Aceh dan Gubernur Papua yang merupakan kader utama Partai Demokrat menjadi contoh konkret bagaimana implementasi Pancasila dan kebinekaan dalam organisasi Partai Demokrat. Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji. KSP Muldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin. Karena pernyataan KSP Muldoko itu menyakiti perasaan para penggagas, para pendiri, dan seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada. Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini. Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Muldoko? Saya ulangi, kami patut bertanya,
apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Muldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah melalui fitnah keji yang tidak bertanggung jawab? Tolong dijawab. Saudara-saudara sekalian, kita pikir setelah lebih dari 3 minggu tidak bersuara, KSP Muldoko akan mengeluarkan argumen yang bernas. Ternyata cuma pernyataan bohong lagi dan bohong lagi, bahkan seolah menghasut dengan pernyataannya soal pertentangan ideologi. Kebohongan kubu KSP Muldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan sejak awal, seluruh kader Demokrat yakin bahwa KSP Muldoko tidak mempedulikan etika dan nilai-nilai moral yang kita pedomani sebagai bangsa yang beradab. Apalagi nilai-nilai etika keperwiraan dan keprajuritan. Namun kini, para kader Demokrat dan juga masyarakat luas juga mempertanyakan, mohon maaf, kapasitas KSP Muldoko. Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional, dan jauh dari akal sehat? Konstitusi Partai Demokrat, yakni AD dan ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 ketua DPD dan 1/2 dari 514 ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah. Sementara faktanya, persyaratan tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Lalu bagaimana mungkin KSP Muldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai ketua umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum. Ini artinya KSP Muldoko bohong lagi. Jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri dan juga terperangkap atas kebohongan awal bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah, kemudian ke depan KSP Muldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru, menjadi mesin yang memproduksi fitnah, hoaks, dan adu domba. Di sisi lain, jika KSP Muldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik. Pertanyaannya, beranikah KSP Muldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah ataupun tertipu oleh para makelar politik. Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers yang lalu, pintu maaf sebenarnya selalu ada untuk KSP Muldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan perilaku KSP Muldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi. Tapi nampaknya KSP Muldoko dan kubunya sama sekali tidak menunjukkan penyesalannya. Justru terus sibuk melontarkan kebohongan demi kebohongan baru untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang sesungguhnya, yaitu pembegalan dan perampokan terhadap kedaulatan Partai Demokrat dan perusakan terhadap demokrasi di negeri ini. Selama motif dan sikap ini terus mereka pertahankan, maka selama itu pula kami akan bersatu padu melawannya.
Akhirnya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Partai Demokrat ingin bisa kembali fokus pada soal-soal kebangsaan lainnya, terutama yang menyangkut masalah kesehatan dan ekonomi rakyat. Tapi, menyelamatkan demokrasi dan mendapatkan keadilan yang sejati adalah sesuatu yang juga sangat serius dan fundamental. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, izinkan kami menyelesaikan prahara ini sampai dengan tuntas. Itu semua membutuhkan waktu yang cukup panjang dan proses yang tidak sederhana. Namun, tidak ada maksud kami untuk memperpanjang atau memperkeruh situasi yang ada. Karena faktanya, kubu KSP Muldoko masih terus melakukan manuver politik, menghasut, mengadu domba, melempar fitnah, dan mendiskreditkan Partai Demokrat. Kami tidak takut dan berjanji untuk terus melawan kebohongan dan kezoliman ini. Justru kami akan semakin solid, semakin kuat, dan tentu semakin siap bersama rakyat selamatkan demokrasi di Indonesia. Demikian penjelasan saya pada sore hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.